Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang letak dan luas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya hari ini adik-adik? Mudah-mudahan kalian masih sehat semuanya dan masih semangat untuk melanjutkan belajar kita, yaitu Mapel IPS kelas 7. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang letak dan luas Indonesia. Yang pertama yang akan kita pelajari yaitu mengenai letak astronomis Indonesia. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang letak astronomis Indonesia, kita pahami dulu apa sih yang dimaksud dengan letak astronomis. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah atau negara dilihat pada garis lintang dan garis bujur pada peta. Nah, pada pengertian tadi ada istilah garis lintang dan garis bujur. Sekarang kita pahami lebih detail lagi apa sih yang dimaksud dengan garis lintang. Garis lintang adalah garis khayal pada muka bumi yang posisinya melintang atau horizontal melingkari permukaan bumi. Jadi itu pengertian dari garis lintang. Selanjutnya garis bujur. Yang dimaksud dengan garis bujur adalah garis khayal pada muka bumi yang posisinya membujur menghubungkan kutub utara dengan kutub selatan. Jadi inilah istilah yang harus kita pahami lebih dahulu belum membahas tentang letak astronomis Indonesia. Tentunya kalian sudah memahami cara membahas tentang letak astronomis Indonesia. Letak astronomis Indonesia yaitu berada pada posisi 6 derajat lintang utara, tepatnya di Pulau Rondo, sampai dengan 11 derajat lintang selatan yaitu di Pulau Dana, serta pada posisi 95 derajat bujur timur yaitu tepatnya di Pulau Benggala, dan 141 derajat bujur timur yaitu di Sungai Torasi. Dengan letak astronomis tersebut, Indonesia termasuk dalam wilayah tropis. Mengapa demikian? Wilayah tropis itu dibatasi oleh lintang 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan. Dengan melihat posisi garis lintang Indonesia, maka Indonesia termasuk wilayah tropis. Hal ini dapat kita lihat pada peta berikut. Pada peta yang diarsir, ini menunjukkan wilayah tropis. Nah, Indonesia termasuk di dalamnya. Nah, inilah gambaran bagaimana Indonesia masuk ke dalam wilayah tropis dilihat dari garis lintangnya. Oke adik-adik, sekarang kita lanjutkan pembahasan kita tentang letak geografis Indonesia. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang letak geografis Indonesia, kita pahami dulu apa pengertian letak geografis. Letak geografis adalah letak suatu wilayah atau negara dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Letak geografis disebut juga letak relatif karena posisinya ditentukan oleh fenomena-fenomena geografis di sekitarnya, seperti gunung, sungai, lautan, benua, dan samudera. Secara geografis, Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudera. Nah, benua apa saja? Yaitu benua Asia dengan benua Australia, serta Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik. Dengan posisi yang demikian, Indonesia disebut juga berada pada posisi silang dunia. Dalam istilah lainnya yaitu World Cross Position. Nah, gambaran bagaimana Indonesia pada posisi silang dapat kita amati pada peta berikut. Jadi, kalau kita hubungkan antara benua Asia dan Australia, akan terbentuk garis seperti ini, sedangkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia akan terbentuk seperti ini, maka Indonesia disebut berada pada posisi silang.
Gimana adik-adik, kalian sudah memahami tentang letak geografi Indonesia? Nah, selanjutnya, apa sih keuntungan dari letak geografis Indonesia? Ada beberapa keuntungan. Yang pertama adalah Indonesia menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia antara negara-negara Asia Timur dengan Eropa, Afrika, Timur Tengah, India, Australia, dan Selandia Baru. Nah, kapal-kapal dagang yang biasanya berasal dari Jepang, Cina, Korea, dan negara-negara lainnya berlayar menuju ke Eropa, itu akan melewati wilayah perairan Indonesia. Nah, dapat kita perjelas ilustrasi tadi pada gambar peta berikut. Nah, ini wilayah Indonesia yang ditunjukkan pada tanda panah. Kemudian di peta itu keterangannya garis warna biru tebal ini termasuk core road, sedangkan yang tipis adalah secondary road. Maksudnya adalah jalur perdagangan dunia terdiri dari rute pelayaran utama atau core road, yaitu menghubungkan Amerika Utara, Eropa, dan Asia Pasifik melalui terusan Suez, Selat Malaka, dan terusan Panama, di mana kita berada dekat dengan Selat Malaka. Selain itu, ada jalur yang disebut dengan secondary road atau jalur sekunder yang melayani pasar yang lebih kecil. Nah, Indonesia sendiri ini dilalui oleh jalur utama, juga dilewati jalur pelayaran sekunder. Itu keuntungan yang pertama. Sekarang keuntungan yang kedua, yaitu mendorong adanya interaksi dengan bangsa lain yang berpengaruh positif di bidang sosial, ekonomi, dan budaya, seperti adanya perdagangan dengan negara lain dan masuknya beberapa agama ke Indonesia seperti Hindu, Buddha, Islam, Kristen, dan Konghucu. Jadi itulah keuntungan dari letak geografis Indonesia. Namun selain keuntungan, ada juga kerugiannya. Apa saja kerugian letak geografis Indonesia? Yaitu yang pertama, masuknya budaya lain yang tidak sesuai dengan budaya kita yang berpengaruh negatif, seperti pergaulan bebas, terorisme, dan lain-lain. Yang kedua yaitu Indonesia rentan terhadap masuknya barang-barang terlarang yang diselundupkan, seperti narkoba dan senjata api. Baiklah adik-adik, kita lanjutkan pembahasan yang ketiga, yaitu tentang letak geologis Indonesia. Sebelum kita bahas lebih jauh, kita pahami dulu apa pengertian letak geologis Indonesia. Letak geologis adalah letak suatu wilayah berdasarkan susunan batuan yang ada di permukaan bumi. Nah, sekarang bagaimanakah letak geologis Indonesia? Secara geologis Indonesia pertama merupakan bagian dari dua buah rangkaian pegulungan muda dunia, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Yang kedua, terletak pada pertemuan lempeng litosfer, yaitu lempeng Indonesia, Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Yang ketiga, yaitu terletak pada daerah dangkalan, yaitu dangkalan Sunda, dangkalan Saul, dan daerah laut pertengahan Australia Asiatis. Itulah letak geologis Indonesia. Selanjutnya, kita tentukan apa sih keuntungannya dari letak geologis Indonesia. Adalah Indonesia memiliki banyak gunung berapi sehingga kesuburan tanahnya cukup tinggi, beragamnya potensi energi dan bahan tambang, serta mendorong keanekaragaman hayati di Indonesia. Jadi keuntungannya paling tidak ada 3, itu banyak memiliki gunung api sehingga menyebabkan subur di wilayah sekitarnya, kemudian banyak memiliki potensi tambang dan sumber energi, serta beraneka ragamnya kekayaan hayati di Indonesia. Selain keuntungan, juga ada kerugian dari letak geologis Indonesia, yaitu wilayah Indonesia menjadi rawan terhadap terjadinya bencana seperti gunung meletus, gempa bumi, longsor, dan lain sebagainya. Baiklah, itulah pembahasan tentang letak geologis Indonesia. Selanjutnya kita bahas tentang batas negara Indonesia.
Indonesia berbatasan dengan 10 negara tetangga, baik berbatas darat maupun laut. Indonesia berbatasan darat dengan negara Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Sedangkan negara yang berbatasan laut adalah India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Australia, dan Timor Leste. Nah, lebih detailnya, batas-batas Indonesia itu dapat kita rinci sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Palau, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan Timor Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Jadi itulah batas-batas negara Indonesia. Nah, sekarang kita akan bahas tentang luas Indonesia. Menurut Badan Informasi Geospasial, wilayah Indonesia terdiri dari daratan seluas 1.922.570 km persegi dan lautan seluas 3.257.483 km persegi. Nah, ini sangat luas sekali. Jika kita menggunakan perbandingan, hampir sama dengan luas Eropa. Juga hampir sama dengan Amerika Serikat atau Australia. Jadi sangat luas sekali wilayah negara kita. Nah, daratan Indonesia terdiri dari 13.466 pulau. Dengan demikian, Indonesia menjadi negara kepulauan terbesar di dunia. Dengan jumlah pulau yang sangat banyak tersebut, maka garis pantainya juga besar, yaitu sepanjang 99.030 km. Nah, demikianlah adik-adik pembahasan kita mengenai letak dan luas Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih.